Ya, halo semuanya. Kita kembali lagi di channel RDV Project. Dan seperti biasanya, kali ini gua akan melanjutkan alur cerita dari manhwa Mogyang Dark Lady ya. Dan ini merupakan video lanjutan dari part yang sebelumnya. Dan gue cukup berterima kasih kepada kalian yang masih setia mantengin channel ini hingga sekarang. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu ya, agar gua makin semangat juga untuk update ke depannya. Dan juga bagi kalian yang baru gabung dengan video gua sekarang, jika kalian penasaran dengan part yang sebelumnya, boleh ditonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jika sudah, tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, cemilan kalian, handphone kalian, dan kita langsung mulai ke dalam videonya. Di chapter sebelumnya, kita tahu jika Persian tiba-tiba diserang dari belakang oleh orang misterius. Lalu di chapter kali ini, kita diperlihatkan Persian yang sudah tumbang setelah terkena serangan tulak dari belakang. Lalu orang misterius tersebut juga segera memukul Jimmy yang ada di hadapannya dengan tinjunya ya. Dan segera merapalkan mantra tidur kepada pendeta Sayhart serta Dak yang bersamanya. Tapi mantra tersebut ternyata tidak mempan terhadap Dak. Ya, tapi meski mantra tersebut tidak mempan, ternyata Dak masih bisa ditumbangkan oleh seseorang yang tiba-tiba memukulnya dari belakang, yang membuat dia itu tak sadarkan diri. Lalu di panel selanjutnya, terlihat jika orang-orang dari pihak Kekaisaran Korin bersama dengan Geralt sedang menuju ke tempat di mana Karel berada. Sampai akhirnya, di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok golem batu yang merupakan penjaga di kediaman Karel. Dan tentunya, pertarungan pun tidak bisa dihindari. Dan di sini terlihat jika pasukan dari Kekaisaran Korin dapat dengan mudah memusnahkan para golem tersebut. Sampai akhirnya Karel menunjukkan dirinya di sana untuk memperingatkan mereka jika mereka jangan bertindak terlalu jauh di kediamannya ini jika tidak ingin menyesal. Dan si penyihir yang merupakan pemimpin dari pihak Kekaisaran Korin malah tidak menggubris perkataan dari Karel ini ya. Dan dia malah langsung menghancurkan kediaman Karel dengan sihir apinya sambil berkata provokatif terhadapnya. Dasarnya NPC pada tidak tahu diri. Dan tentu saja perbuatan dia tadi itu membuat Karel cukup emosi. Sampai akhirnya Karel mulai menunjukkan kekuatannya dengan bergerak sangat cepat ke arah penyihir tersebut sambil menghunuskan pedangnya. Dan dengan mudahnya dia membunuh penyihir tersebut dan membelah dua tubuhnya ya. Yang tentu hal tersebut tuh membuat anak buahnya itu ketar-ketir karena tidak menyangka dengan kekuatan yang dimiliki oleh Karel ini. Tapi di sini meski mereka sedikit ketakutan, mereka tetap fokus untuk melawan Karel dengan menyerangnya secara bersamaan. Dan di sini ternyata Karel langsung mengeluarkan Titan miliknya yang memiliki julukan Golden Knight. Dan Titan tersebut ternyata merupakan Titan yang cukup legendaris. Bahkan Geralt dan kelompoknya juga cukup terpukau karena bisa melihat Titan tersebut untuk pertama kalinya. Dan di sini tentunya Karel bisa mengalahkan para NPC ini hanya dengan sekali tebasan dari Titan miliknya ini. Lalu setelah mengalahkan para NPC tadi, Karel mulai mendatangi Geralt yang saat ini dia sedang bersujud di hadapan Karel. Lalu Karel berkata, "Apa ini cara kalian meminta maaf setelah membawa tamu tak diundang?" Dan Geralt mulai menjawabnya dengan berkata jika dia saat ini hanya ingin menunjukkan rasa hormatnya kepada sosok master yang ada di hadapannya. Lalu Karel mulai bertanya apakah Geralt juga memberikan rasa hormat yang sama kepada Dak. Dan Geralt menjawabnya jika dia juga memperlakukan Dak sama seperti dia memperlakukan Karel saat ini. Lalu karena Geralt merupakan salah satu sekutu dari Dak, dia akhirnya melepaskan Geralt dan kelompoknya meskipun dia telah membawa beberapa pengganggu ke kediamannya ini. Dan setelah Geralt pergi dari sana, beberapa saat kemudian ada sosok wanita cantik berambut biru mulai mendatangi Karel. Dan dia adalah Kiadiris, sang naga biru legendaris, yang tidak lain ternyata dia ini merupakan kekasihnya Karel ya. Dan ya, karena tidak ada percakapan penting yang pasangan ini bicarakan,
Jadi Mimin skip aja. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak mulai terbangun dari pingsannya dan dia cukup terkejut melihat sosok yang ada di hadapannya, karena ternyata sosok tersebut itu tidak lain adalah penyihir yang telah menanamkan kutukan dislike terhadapnya ya. Dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah si Tozir. Dan melihat Tozir yang ada di hadapannya, tentu saja Dak langsung menyerangnya meski dengan kondisi tubuh yang masih terikat. Dan tentu saja Dak tidak bisa berbuat banyak mengingat tubuhnya yang masih lemah sekarang. Dan itu terbukti karena dengan mudahnya Dak bisa dihentikan oleh kesatria Graduate yang mengawal Tojir saat ini. Ya, karena menurut Tojir akan sulit untuk membicarakan sesuatu dengan Dak saat ini, jadi dia memutuskan untuk mengirim Dak ke suatu tempat terlebih dahulu. Dan tempat tersebut ternyata hanyalah sebuah kamar biasa, di mana saat Dak sudah terbangun, dia cukup dikejutkan dengan sosok demi-human yang sudah ada di tempat tersebut. Dan nama dari demi-human tersebut adalah Sherin. Dia ditugaskan oleh Tojir untuk mengurus semua keperluan Dak, dimulai dari makanan, pakaian, dan hal lainnya. Tapi Dak sama sekali tidak mempedulikan Sherin. Dan meskipun sama sekali dia tidak dipedulikan, Sherin terus saja melayani Dak di tempat tersebut. Dan Dak juga langsung bergegas keluar dari tempat tersebut. Tapi di saat dia membuka pintu kamar, ternyata pengawal dari Tojir sudah berjaga di depan pintu kamar tersebut, yang membuat Dak tidak bisa melarikan diri sekarang. Lalu di panel selanjutnya, terlihat jika Persian ternyata juga telah ditawan oleh Tojir. Dan Tojir di sini meminta pihak dari Persian untuk bekerja saja di bawah mereka, yang tentu saja Persian menolak ajakannya itu, mengingat Tojir lah yang membuat mereka sampai seperti ini. Tapi di sini Mikhail cukup penasaran mengapa Tojir tidak menyiksa mereka saja jika menginginkan jasa mereka, daripada harus bernegosiasi seperti ini. Dan Tojir menjawabnya jika siksaan itu hanya akan membuat mereka patuh untuk sementara, dan dia ini menginginkan kesetiaan mutlak dari mereka. Karena saat ini kekaisaran Krakataus sedang berada di ujung tombak akibat pasca perang dengan kekaisaran Korin. Di sini Tojir juga mengungkapkan jika dalam waktu dekat kekaisaran Korin akan memimpin pasukan mereka untuk memusnahkan kerajaan Trovia, tempat asal dari Gaston ya. Dan hal tersebut dipicu karena kegagalan mereka dalam menjaga hati naga yang telah dicuri oleh Tojir dulu. Tojir juga mengungkapkan fakta bahwa itu hanyalah cara Korin untuk mencari alasan pada dunia agar tindakan mereka ini bisa lebih diwajarkan oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Lalu Gaston menimpali perkataan Tojir jika semua itu salah Tojir yang telah mencuri benda tersebut. Lalu kenapa dia sekarang bersikap seperti orang yang tidak bersalah sama sekali? Dan Tojir berkata jika itu hanyalah cara dia agar bisa bertahan dan untuk membalaskan dendam pada Korin yang telah merampas segalanya dari Krakataus dulu. Tapi berbeda dengan Korin yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan mereka sampai melakukan hal keji tersebut layaknya seorang anak yang menginjak-injak ke sekerumunan semut di jalan hanya karena para semut tersebut mengerumuni snack yang dijatuhkannya ya. Lalu Gaston mulai berkata, apakah hal tersebut cukup untuk memaafkan tindakan mereka? Dan Tojir berkata jika memang dialah yang menempatkan mereka dalam bahaya, tapi Korin lah pihak yang melakukan eksekusinya. Dan juga dia bertanya apakah mereka membenci Tojir karena menganggapnya setara dengan mereka dibandingkan dengan Korin yang hebat. Dan saat mereka sedang berbicara, Jimmy mulai bertanya tentang apa alasan sebenarnya dari Tojir yang ingin sekali membuat pihak mereka itu bergabung dengannya. Bahkan sampai Tojir berani membahas hal sensitif seperti perang yang akan datang. Dan Jimmy mulai berpikir jika itu mungkin karena dia ingin merekrut sosok yang kuat yang saat ini tidak ada di sana. Dan sosok tersebut kemungkinan besar adalah Dak. Dan Persian mulai tersadar jika mungkin saja mereka menginginkan Dak berpihak kepada mereka, karena itu emang terlihat masuk akal. Tapi Mikhail sedikit ragu karena meski Dak merupakan aset yang cukup kuat, tapi dia saat ini masihlah lemah. Dan juga Dak berkata jika setidaknya dia membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk membuatnya kembali sekuat dia yang sebelumnya.
Tapi di sini Jimmy berkata jika Duck tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa jadi aset yang cukup berharga, karena Duck saat ini merupakan master dari Aqua Roller yang mampu menghancurkan sebuah bangsa seorang diri. Dan lucunya tuh, di sini kelompok dari Frozen terkejut melihat Jimmy yang tiba-tiba berubah jadi sepintar ini, karena dia tiba-tiba bisa mengetahui tentang Aqua Roller yang sedang dipegang oleh Duck. Ya, mau bagaimanapun juga mereka pasti terkejut karena Jimmy ini kan orang paling bodoh di kelompok tersebut. Dan di sini juga Tojir membenarkan asumsi mereka tentang membawa Duck ke pihaknya, karena menurutnya itu jika persuasi tanpa kejujuran hanya akan menghasilkan mutualisme yang tidak sempurna. Lalu Gaston mulai berkata, jika bukan hanya mereka saja pihak yang berteman dengan Duck, karena masih ada orang Tropia lainnya yang juga ikut bersama mereka. Dan Tojir berkata jika dia juga sudah sangat tahu akan hal tersebut, dan saat ini dia sedang dalam proses menjemputnya. Lalu terlihat jika bawahan dari Tojir sudah mempersiapkan diri untuk membawa Geralt bersamanya, karena dia sudah menawan rekan-rekannya Geralt. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Duck saat ini sedang berlatih di kamarnya dengan bantuan dari cincin Aqua Ruler, yang dimana ternyata mana yang ada di dalamnya itu sangat berlimpah, yang membuat kecepatan dari latihan yang dilakukannya sekarang ini meningkat secara drastis. Dan setelah beberapa saat terlihat jika Sherin mulai menghampirinya sambil membawakan beberapa cemilan, dan setelah berbincang sedikit, Duck menyuruh Sherin untuk berjaga sambil menyuruhnya untuk memberitahu Duck jika ada seseorang yang datang, karena saat ini dia akan melanjutkan kembali latihannya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Geralt sudah berada di penjara yang sama dengan Persian, dan Geralt mulai membicarakan tentang koneksi dengan Titan miliknya yang telah putus setelah dia terbangun tadi. Lalu Gaston mulai berkata jika itu mungkin perbuatan Tojir, dan dia mulai menceritakan juga semua kejadian yang menimpanya sekarang kepada Geralt ya. Dan setelah mendengarkan cerita dari Gaston, Geralt sedikit terkejut karena tidak menyangka jika Corin akan menyerang Trovia yang merupakan tempat kelahirannya. Meskipun memang dia sudah sedikit menduganya, tapi tetap saja informasi tersebut sedikit membuatnya terkejut. Dan setelah berpikir beberapa saat, Geralt langsung menuju penjaga yang ada di luar. Lalu Geralt mulai berkata jika dia akan bernegosiasi dengan Tojir mengenai masalah perang yang akan datang. Dan penjaga tersebut menyuruhnya untuk menunggu beberapa saat sampai akhirnya dia mulai kembali bersama dengan Tojir menuju penjara ya. Lalu Tojir mulai menanyakan tentang negosiasi seperti apa yang diinginkan oleh Geralt. Dan Geralt menjawabnya jika dia akan bergabung dengan Kekaisaran Krakataus. Lalu Tojir mulai bertanya, apakah kau memilih untuk bergabung ke pihak kami karena kau tahu jika Tropia akan musnah dan memilih kami sebagai sekutu yang akan melawan mereka, atau karena kau ingin bertahan hidup saja sebagai seorang kesatria? Dan Geralt berkata jika dia hanya ingin mencegah jatuhnya bangsa Tropia, karena mau bagaimanapun juga dia berasal dari sana. Dan Tojir menimpali perkataan Geralt dengan mengatakan jika keberanianmu itu akan sia-sia, karena hanya dengan seorang kesatria tingkat graduate saja tidak akan bisa merubah hasil apapun dari perang yang akan datang. Dan Geralt di sini sedikit emosi ya mendengar perkataan dari Tojir. Dan lalu dia mulai bertanya, apa alasanmu menahan kami di sini dan juga kenapa kau mencuri Titan kami jika tidak ingin kami ikut berperang? Lalu Tojir malah menanyakan sesuatu kepada Geralt tentang apa yang sebenarnya ingin Geralt lindungi. Apakah itu kerajaannya atau raja dari kerajaan? Dan Tojir berkata itu tergantung jawaban dari Geralt, apakah Tojir akan membantunya atau tidak. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Duck saat ini masih melatih ki miliknya, karena sesaat lagi dia akan bisa membuka lorong ki miliknya untuk mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya. Tapi Duck sudah kehabisan stamina karena belum memakan apapun dari tadi. Dan akhirnya dia istirahat sejenak sambil memakan sesuatu yang dibawakan oleh Sherin.
Dan Dak berpikir jika makanan dari kerajaan tersebut itu cukup buruk, mengingat kerajaan Krakataus cukup besar. Dan Sherin berkata jika memang seperti itulah makanan yang bisa mereka sajikan. Bahkan sang raja pun memakan makanan yang sama. Lalu Dak menyuruh Sherin untuk menceritakan sedikit tentang raja mereka, karena Dak sedikit penasaran tentang sosok tersebut ya. Dan setelah mendengar cerita dari Sherin, Dak cukup respect terhadap raja mereka, karena beliau lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, sangat berbanding terbalik dengan negeri Konoha ya, dimana di sana itu para pemimpinnya itu cukup egois dan keras hulu. Ya, seperti Mimin sih. Dan di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Dak merasakan suatu energi yang cukup kuat di kejauhan yang sedang menuju ke arahnya ya. Dan setelah dia periksa, ternyata di sana terlihat jika ada sosok naga yang sedang terbang di kejauhan. Lalu Dak mulai bertanya kepada Sherin tentang makhluk tersebut. Apakah itu merupakan sosok naga yang sering dia dengar? Dan Sherin menjawab jika itu bukanlah naga, karena naga itu sama sekali tidak bisa dijinakkan. Dan makhluk tersebut itu adalah ternyata seekor wyvern ya, yang merupakan makhluk yang lebih rendah dibandingkan dengan naga. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya Dak sedikit menyadari jika energi yang dia rasakan tadi itu tidak berasal dari wyvern tersebut, melainkan dari seseorang yang sedang menumpanginya. Lalu di panel selanjutnya, terlihat jika orang tersebut mulai turun dari langit dan menuju ke arah Tozir yang sudah menunggunya di bawah. Lalu saat dia mendarat, Tozir mulai memberikan hormat kepada orang tersebut, karena orang tersebut ternyata sosok yang cukup penting, karena dia ini merupakan duke dari kerajaan Krakataus. By the way, Duke itu merupakan gelar yang cukup tinggi ya, di mana kedudukannya berada di bawah raja itu sendiri. Dan orang ini bernama Rubinsky ya. Lalu Rubinsky berkata kepada Tozir jika dia berharap jika Tozir itu akan terkejut melihat perubahan sosoknya ini yang telah mencapai tingkat master. Dan Tozir sendiri menanggapinya jika dia telah melihat sendiri bagaimana sosok master itu beberapa waktu lalu. Jadi dia tidak terlalu terkejut ya melihat perubahan dari Rubinsky ini. Dan Rubinsky sedikit tertarik dengan perkataan dari Tozir, yang membuat Tozir akhirnya mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Rubinsky. Lalu terlihat juga jika Sherin sedang menguping pembicaraan mereka dari jauh, dan dia langsung memberitahukan tentang apa yang sedang mereka bicarakan kepada Dak yang ada di sampingnya ya. By the way, indera pendengaran Sherin ini itu sangat tajam ya, karena dia ini merupakan sosok demi-human. Jadi itulah sebabnya dia bisa mendengar percakapan Tozir dari kejauhan tadi ya. Dan setelah mendapat info dari Sherin, akhirnya Dak mulai mengetahui jika ternyata Persian dan teman-temannya juga ini sedang ditahan oleh Tozir ya, setelah dia mendapatkan info dari Sherin. Dan setelah beberapa saat, Rubinsky mulai menyadari jika di kamar Dak itu ada energi yang cukup kuat, yang dimana ternyata itu berasal dari Aqua Rural ya, yang menarik perhatian dia, yang membuat MC kita ini juga menjadi waspada terhadapnya, karena Dak juga tahu jika Aqua Ruler miliknya itu sangat berharga, yang bahkan bisa menarik perhatian orang-orang yang cukup kuat di sekitarnya. Lalu setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Dak memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut dengan membuat Sherin tak sadarkan diri terlebih dahulu sebagai langkah pertamanya kali ini ya. Dan di sisi lain, terlihat jika Rubinsky bersama dengan Tozir sedang mendiskusikan tentang rencana mereka yang akan segera menyerang sekutu dari kerajaan Korin. Sampai akhirnya Rubinsky mulai menyadari jika ada sesuatu yang aneh yang dia rasakannya di sekitarnya. Lalu terlihat jika Dak kini sudah mulai melarikan diri, sampai akhirnya dia itu sedikit dikejutkan dengan seseorang penjaga yang sempat melihatnya di atap. Tapi untungnya Dak berhasil sembunyi dengan memasuki sebuah jendela yang ada di ruangan misterius. Sampai akhirnya Dak mulai terjatuh ke dalam ruangan tersebut karena tidak bisa menahan berat badannya sendiri.
Dan ternyata ruangan tersebut itu merupakan sebuah ruangan berisi sebuah Titan terkuat milik kerajaan Krakataus, yang tidak lain dia adalah Andromeda. Lalu Andromeda yang melihat Dak yang tiba-tiba muncul di hadapannya, malah menawarkan Dak sebuah kontrak dengannya, karena dia cukup tertarik pada Dak, karena Dak itu bisa mengontrol dengan sempurna mana yang ada di dalam tubuhnya ya. Dan mendengar perkataan dari Andromeda, Dak tanpa pikir panjang langsung menyetujui ajakannya ini, berhubung dia saat ini juga sedang terluka, dan menurutnya itu tidak akan ada ruginya juga gitu buat membuat kontrak dengan Andromeda sekarang. Dan setelah membuat kontrak dengannya, Andromeda langsung menyuruh Dak untuk segera mengendalikannya. Tapi di sini berhubung Dak ini baru pertama kali menggunakan Titan, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya Andromeda malah mengeluarkannya kembali dari dalam tubuhnya ya. Ya mungkin saat Dak masih kecil dia tidak main Gundam kali ya, atau nonton anime Gundam, atau dia tidak pernah main ke Dindong gitu bersama teman-temannya, karena dia terlahir Kismin kali. Sampai-sampai dia tidak tahu cara mengendalikan robot tersebut ya. Dan ya karena tidak tahu lagi apa yang bisa dia lakukan kepada Andromeda, akhirnya Dak menyuruh Andromeda untuk bersembunyi saja di dalam dimensi miliknya sampai saat Dak itu membutuhkannya kembali. Lalu beberapa saat kemudian, sekelompok penjaga yang ada di luar ruangan mulai memasuki ruangan tersebut karena mereka itu mendengar hal aneh yang terjadi di dalamnya. Dan setelah mereka melihat ke dalam ruangan tersebut, mereka cukup panik karena telah kehilangan Andromeda yang merupakan Titan terkuat milik kerajaan. Dan di panel selanjutnya terlihat jika Rubinsky tengah menghajar penjaga yang sedang menjaga Dak ya, karena dia itu tidak becus dalam pekerjaannya. Dan setelah melihat apa yang terjadi pada Sherin, Rubinsky menyimpulkan jika Dak itu merupakan sosok yang sangat ahli, karena bisa menghentikan aliran mana dalam tubuh Sherin. Dia juga langsung menyuruh Tojir agar segera mengeluarkan tim pencari yang sangat ahli jika mereka tidak ingin kehilangan jejak dari Dak. Dan tentunya dia juga akan secara langsung membantu mencari keberadaan Dak saat ini ya. Dan di panel selanjutnya terlihat jika Dak telah beristirahat di tengah hutan sambil sedikit memulihkan beberapa luka yang dialaminya. Dan saat Dak sedang memulihkan diri, tiba-tiba seseorang muncul di sana, di mana dia cukup tertarik dengan apa yang sedang Dak lakukan saat ini, karena dia juga baru pertama kali melihat teknik yang seperti itu ya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, nantikan di video berikutnya ya. Dan by the way, sedikit spoiler saja ya dari gua, jika sosok misterius ini tuh akan menjadi salah satu karakter favorit di manhwa ini ke depannya ya. Jadi tunggu saja apa yang akan terjadi ke depannya. Dan sekian video dari gua. Terima kasih bagi kalian yang masih setia mantengin video ini hingga akhir. Dan jika kalian suka dengan videonya, boleh di like dan juga jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian ya. Dan terakhir, seperti biasa, salam dari gua, Sampurasun para wibu sekalian.